Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Sahabat RG, kawan-kawan sahabat RG sekalian. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari video sebelumnya, di mana kita akan membahas Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, jangan sampai lupa kawan-kawan sahabat RG untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Yuk kita mulai. Kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila pada masa Orde Baru. Kita akan bahas yang pertama dulu, masa Orde Baru. Apa sih masa Orde Baru? Masa Orde Baru yaitu era baru dalam pemerintahan, dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, di mana dimulai ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, menggantikan Insinyur Soekarno. Nah, Jenderal Soeharto, di mana era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru, melaksanakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Makanya disebut dengan demokrasi Pancasila nih guys. Nah, pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau REPELITA dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Hal tersebut menjadikan pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan. Maka dari itu, Bapak Insinyur Soeharto dikenal dengan sebutan Bapak Pembangunan Bangsa. Tapi sayangnya, tetap saja guys, terjadi penyimpangan nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru yang katanya masa yang paling enak. Penyimpangan seperti apa? Nah, ini dia guys. Yang pertama, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, maupun yang bersifat infrastruktur seperti lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan sebagainya. Mengapa ini disebut menyimpang? Karena posisi lembaga kepresidenan yang seharusnya setara dengan posisi lembaga DPR, MPR, dan yang lainnya berada di posisi pengontrol utama, di mana artinya lembaga kepresidenan lebih tinggi dibandingkan DPR, MPR, DPA, DPK, dan MA. Padahal seharusnya posisinya itu seimbang, sehingga terjadi check and balance antara DPR, MPR dengan lembaga kepresidenan. Kemudian yang kedua, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja. Jadi pada masa Orde Baru hanya ada 3 partai nih guys, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia
atau PDI. Nah, bahayanya nih guys, pada masa Orde Baru tetap sama terjadi pemilihan umum atau pemilu. Sayangnya, hasil pemilu selalu dimenangkan oleh Partai Golkar, di mana Partai Golkar ini adalah partainya Bapak Soeharto nih guys. Kalau kalian nggak percaya, tanya aja Mbah Google. Silahkan dicek ya guys. Kemudian yang ketiga, penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru yaitu dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Terbukti dengan banyaknya kasus diberedarnya beberapa surat kabar atau majalah sehingga dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Padahal sulit untuk teman-teman dari surat kabar atau majalah memberitakan sesuatu yang bohong atau hoax, karena ini berkaitan dengan kredibilitas mereka sebagai lembaga pers ya. Kemudian penyimpangan selanjutnya yaitu beberapa aktivis politik yang kebanyakan datangnya dari kaum mahasiswa nih guys, yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah. Beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. Bayangkan guys, kalian di rumah sekeluarga, tiba-tiba adik atau kakak atau orang tua kalian hilang begitu saja, tidak diketahui kemana perginya dan tidak pulang-pulang. Sedihnya guys, heran gak guys? Nah, ini yang terjadi pada masa Orde Baru guys. Kemudian yang terakhir, munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang sampai sekarang kasusnya belum kunjung selesai. Contoh kasusnya seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsina, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Nah, itu dia guys, penyimpangan Pancasila pada masa Orde Baru. Karena beberapa penyimpangan-penyimpangan ini, akhirnya pada tahun 1998 meletuslah peristiwa luar biasa bagi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa yang disebut Trisakti, kerusuhan Mei 1998. di mana pada saat itu mahasiswa dan masyarakat bersatu untuk menguasai gedung DPR MPR, meminta untuk turunkan Bapak Jenderal Soeharto dari jabatan presiden. Akhirnya, akibat dari kerusuhan dan mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR, Presiden Soeharto berpidato untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Setelah turunnya Bapak Jenderal Soeharto, kita akhirnya meruntuhkan Orde Baru dan memasuki masa baru yang disebut dengan masa reformasi. Masa reformasi ini dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang. Nah, di masa reformasi, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Nah, masa-masa seperti ini telah kita lalui nih guys. Di video sebelumnya sudah kita bahas pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila berada di sekitaran masa awal kemerdekaan sampai masa Orde Lama. Akan tetapi, nah ini dia.
lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Wow. Masyarakat Indonesia akhirnya merasakan kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi, dan sebagainya. Nah, kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi sayangnya di sisi lain juga mendatangkan dampak yang negatif dan merugikan bangsa Indonesia sendiri. Contohnya, nah ini nih penyimpangan yang terjadi pada masa reformasi. Contohnya seperti pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, di mana kita kalau ngomong, berbincang, ngobrol dengan yang lebih tua terkadang suka menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak menaruh rasa hormat. Kemudian masih luar biasa banyaknya peredaran narkoba dan minuman keras. Tidak lupa akhir-akhir kemarin kita melihat seorang artis akhirnya ditangkap oleh kepolisian karena kedapatan menggunakan narkoba. Kemudian aksi anarkisme serta vandalisme sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral masyarakat. Wow. Kemudian akibatnya menurunkan rasa persatuan dan kesatuan nih guys di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar. Semoga kalian tidak ya guys, serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Perlu kawan-kawan ketahui, bila kita menemui perbedaan pendapat yang mengakibatkan terjadi permasalahan, maka sesuai nilai-nilai Pancasila, selesaikanlah dengan cara musyawarah sehingga kita mendapatkan mufakat, bukan dengan kekerasan. Masa gara-gara perempuan kita berantem sama temen, kan gak asik guys. Nah itu dia guys materi pembelajaran kita di video kali ini. Bila ada pesan-pesan dan yang perlu kalian tanyakan, silahkan komen di bawah ya. Jangan sampai tidak komen, apalagi cuma nonton doang. Oke, itu saja materi di video kali ini. Semoga sahabat RG sekalian bisa sedikit menambah wawasannya setelah menonton video ini. Salam sejahtera untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.